Setidaknya ada 2 hidangan yang bakal ditemui manakala kita jalan-jalan ke Lembang, dan singgah di rumah makan yang menyediakan masakan berbahan daging kelinci, sate kelinci dan gulai kelinci. Di daerah berhawa dingin seperti itu, masakan tersebut akan terasa lebih nikmat manakala disantap dalam keadaan hangat. Namun masalah kehangatan rupanya hanya salah satu faktor yang membuat orang kabumbulengan dengan sajian berbahan daging kelinci. Supaya kelezatan bisa didapat lebih lengkap, jenis dan umur kelinci perlu pula diperhatikan. Dari pengalaman para penikmatnya diketahui, kelinci jenis Flemish Giant, Chinchilla, dan New Zealand White, berusia antara 4 hingga 6 bulan, disebut-sebut yang paling pas dipilih untuk keperluan ini. Di samping tekstur dagingnya yang empuk dan seratnya yang halus, rasanya pun agak manis, khas daging kelinci. Biasanya dari seekor kelinci gemuk jenis ini dapat diperoleh 60 hingga 90 tusuk sate. Sedangkan sisanya, berupa potongan daging dan tulang, dijadikan bahan gulai. Akan tetapi urusan melahap daging kelinci tak hanya berdampak pada peraihan kelezatan semata. Beragam unsur gizi dalam komposisi demikian nyeni yang dimilikinya ternyata bisa juga diandalkan untuk merawat kesehatan, menjaga tubuh supaya senantiasa prima. Tinggi protein, rendah kolesterol. Ditilik dari sifatnya, berdasar kitab Feng Shui Arab, sebagaimana ditulis Wit Hari Apriaji, ahli gizi masyarakat dan sumber daya keluarga, daging kelinci termasuk dalam kelompok makanan sardi yang berarti dingin. Tidak sebagaimana makanan kelompok garmi atau panas, yang memiliki efek berantai dalam tubuh hingga memacu sistem metabolisme. Kelompok makanan sardi memiliki sifat sebaliknya, memperlambat metabolisme. Makanan jenis ini cocok dikonsumsi para orang tua dan penderita obesitas. Sementara dari sisi gizi, perkara yang layak dikagumi darinya berkaitan dengan kandungan kalorinya yang rendah, 197 kalori per 100 gram bahan, sedangkan proteinnya terbilang tinggi, 29 gram per 100 gram bahan, hingga dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh akan unsur ini sebanyak 58%. Ini artinya, selain memang cocok dikonsumsi oleh mereka yang suka makan enak tetapi ingin tetap sehat, enggan terkena kegemukan, juga bisa diandalkan untuk mencegah terjadinya situasi gizi buruk gara-gara rendahnya asupan protein, yang dikenal dengan istilah kwashiorkor. Hebatnya, meski tinggi protein, kandungan kolesterolnya justru rendah. Catatan Faiz Mansur, seorang penulis buku tentang kelinci, menunjukkan jumlah sekitar 164 mg per 100 gram bahan, jauh di bawah kandungan kolesterol pada hewan lain, seperti ayam, sapi, domba, dan babi yang memiliki kisaran jumlah 220 hingga 250 mg per 100 gram bahan. Hal ini bermakna, pengonsumsi daging kelinci tak perlu takut jantungnya buntu gara-gara salurannya disumbat kolesterol yang dikandungnya. Mencegah kanker. Unsur lain yang tak kalah asyik untuk dilirik adalah niacin, 8,43 mg per 100 gram bahan, setara dengan 42% dari total kebutuhan harian, vitamin B12, 8,3 mikrogram per 100 gram bahan, dan selenium dengan kadar 38,5 mikrogram per 100 gram bahan. Suatu jumlah yang dapat menutupi sekitar 55% kebutuhan harian tubuh akan unsur ini. Niacin alias vitamin B3, yang sering juga disebut asam nikotinat, nikotinamid, niacinamid, atau pelagra preventif, PP, faktor, merupakan bagian dari koenzim NAD+, nikotinamid adenin dinukleotida, dan NADP, nikotinamid adenin dinukleotida fosfat, dari enzim dehidrogenase yang diperlukan sebagai katalis reaksi transfer hidrogen. Defisiensi niacin akan menimbulkan penyakit pelagra, yang gejalanya muncul pada kulit, saluran pencernaan dan sistem saraf pusat. 3Ds of pelagra adalah dermatitis, diare, dan depresi. Sementara vitamin B12 atau kobalamin, yang memiliki nama lain antipernicious anemia factor, erythrocyte maturation factor, atau animal protein factor, APF, selain dapat diandalkan dalam mengawal pertumbuhan badan agar tetap normal, juga berperan penting dalam pemeliharaan jaringan saraf, dan pembentukan sel-sel darah merah. Adapun selenium merupakan bagian esensial dari enzim glutation peroksidase, yang berperan sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida menjadi ikatan yang tidak bersifat toksik.
Peroksida dapat berubah menjadi radikal bebas yang mampu mengoksidasi asam lemak tidak jenuh dalam membran sel, hingga merusak membran tersebut, menyebabkan kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Lantaran kepintarannya itu, banyak pakar mengatakan, bahan ini mempunyai potensi sebagai pencegah kanker dan penyakit degeneratif lain. Studi selama 10 tahun yang dikomandani di Arizona Cancer Center, pada 1.312 laki-laki dan perempuan dengan riwayat kanker kulit, mendapatkan, meski belum terbukti kemanjurannya dalam menjaga subjek dari terjangan kanker kulit baru. Elemen kelumit, trace element, ini ternyata dapat melindungi mereka dari beberapa tipe kanker lainnya. Partisipan yang diberi suplemen selenium 200 mikrogram sehari memiliki 63%, 58%, dan 46% kemungkinan lebih rendah mendapat kanker prostat, kolorektal, serta paru-paru, dibanding mereka yang disuguhi plasebo. Sementara hasil penelitian yang dilakukan para ahli US Department of Agriculture, yang melakukan pengetesan pada beberapa wanita di New Zealand, di wilayah yang tanahnya memiliki kandungan selenium rendah, dengan pemberian suplemen selenium bervariasi selama 6 bulan, menemukan, mereka yang disodori selenium 400 mikrogram sehari, memperlihatkan kemajuan yang signifikan berkaitan dengan mood dan level energinya dibanding wanita yang tidak diberi atau diberi namun dengan kadar lebih rendah. Mengingat, menurut Profesor Dr. Insinyur Dedi Muhtadi MS, proses penuaan menurunkan kadar selenium dalam tubuh. Kadar selenium dalam darah menurun sebanyak 7% setelah berumur 60 tahun, dan sebanyak 24% setelah berumur 75 tahun. Agar orang tua bisa terbebas dari pellagra terpelihara kesehatan sarafnya, tetap semangat lantaran moodnya tak pernah kendur, dan terhindar dari gangguan kanker, merajinkan diri mengonsumsi daging kelinci merupakan salah satu solusinya. Menolong penderita asma. Kondisi lain yang juga bisa ditolong oleh daging kelinci adalah asma, yaitu suatu penyakit alergi yang bercirikan peradangan steril, disertai serangan sesak napas akut secara berkala, mudah tersengal-sengal dan batuk, dengan bunyi khas. Melalui cara pelepasan mediator vasoaktif kuat, seperti histamin, serotonin, dan bradikinin, sel mastosit, mast cells, berperan penting dalam terjadinya serangan asma. Agar situasi tersebut tidak terjadi, sel mastosit perlu distabilisasi, salah satunya dengan pemberian antihistaminika, diantaranya ketotifen. Daging kelinci diduga memiliki unsur bermanfaat sebagaimana yang terdapat dalam ketotifen. Penelitian Dian Kesuma dan kawan-kawan dari Universitas Brawijaya, Malang, sekitar tahun 2000, berhasil membuktikannya. Berkat keberhasilannya itu, mereka dinobatkan sebagai juara dalam lomba karya ilmiah tingkat nasional bidang IPA, ilmu pengetahuan alam, saat acara tersebut digelar di Solo. Sebab ketotifen memiliki sifat mudah rusak oleh temperatur tinggi, supaya unsur ini maksimal masuk tubuh, masaklah daging kelinci dalam suhu rendah hingga sedang, tidak sampai melebihi 150 derajat Celcius. Hal lain, berdasar pengalaman pribadinya, Dian Kesuma mengungkapkan bahwa efek penyembuhan asma dengan daging kelinci bisa didapatkan setelah dia mengonsumsi daging kelinci selama hampir 1 tahun. Dengan kata lain, kesabaran merupakan kunci penting keberhasilan upaya ini.